tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, atadruna manil muflis. Nabi bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian mengerti siapakah orang yang bangkrut? Bangkrut itu biasanya dari ada menjadi tidak ada, dari untung menjadi habis. Sahabat menjawab, man lah dirhama wala mata'ala. Orang yang bangkrut ya Rasul, orang yang tidak punya duit, uang emas atau perak, wala mata'a, dan tidak ada harta benda, rumah tidak ada, kendaraan tak ada, apapun tak ada. Itu orang bangkrut. Maka Nabi menjawab, bukan itu. Sebab kalau orang susah di dunia harta, justru kadang paling cepat masuk surganya. Ya, kata Nabi, aku melihat surga paling banyak penduduknya orang tidak punya, orang susah. Ya, ra'aitul jannah wa aktsaruha al-fuqara wal masakin. Justru yang banyak di situ orang-orang yang tidak banyak hartanya. Karena hisabnya cepat. Apanya dihitung aja, coba orang yang punya di dompetnya ada duit 200 juta sama orang yang punya duit cuma 1000. Ngitungnya cepatan mana? Mati dihisab, tidak ada apa-apa. Rumah nyewa, dan dihisab sudah. Ya, makanya kata Nabi, ketika orang yang enak sama orang yang susah, orang yang sehat sama orang yang sakit, ketika nanti dihisab, orang yang susah di dunianya, tapi maaf, maksudnya susah ini sekedar ekonomi, imannya tak susah. Walaupun hidupnya rumah nyewa numpang, tapi ke masjid tetap, puasa tetap, ya, ikut ngaji tetap, yang artinya tidak berubah dia, walaupun kayak kondisi kayak gitu. Begitu meninggal, kata Allah, manusia belum dihisab, orang ini sudah dimasukkan surga dulu sama Allah. Ya Allah, begitu gampangnya engkau memasukkan. Mereka itu di dunia udah kususahkan, masa di akhirat susah lagi? Ya, di dunia sudah kukasih susah, ekonominya dia susah, tapi dia tetap ibadah kepadaku. Makanya manusia ini dibagi menjadi 4. Sa'id, ada orang yang sakiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia hidupnya susah, tidak enak, tapi Masya Allah masuk golongan sa'id fil akhirah. Di akhirat dia tidak susah. Saya dulu ingat ada satu orang di tempat di Jawa sana, boy. Orangnya hidupnya susah, tukang becak, mengayuh becak gini. Becaknya ini kan, kalau becak di Jawa tahu ya, pernah naik becak di Jawa, pancal gini nih, kayu gini. Zaman dulu, sekarang pakai bentor, pakai motor do belakangnya. Kalau namanya Pak Rohim. Itu orang, maaf, tidurnya itu di jalan, boy. Kalau sudah malam, becak itu ditutup, tidur di becak gini. Karena kalau numpak tidur di rumah orang, dia nyewa. Nanti sebulan sekali pulang kampung, mudik ke rumah, ngasih duit hasil kerja sebulan. Bayangkan tidak ketemu istri sebulan, jauh di pelosok desa sana rumahnya, tidurnya di becak gini. Tapi kalau duhur biasanya di masjid tidur.
istirahat. 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib di masjid. Kalau Jum'ah itu ngantarkan ke pasar itu beliau tidak mau minta duit. Mana bu, paman sini ke pasar Rahmat, ayo beca naik. Begitu turun orangnya, berapa pak? Nggak usah bayar. Loh, ini kok nggak usah bayar ya apa? Sodako saya hari Jumat. Orang susah loh, sodako duit nggak bisa, dia sedekah tenaga. Itu orang aneh. Kalau sudah mau duhur gitu, umpamanya sini duhurnya jam 12 lebih seperempat, jam setengah 12 kurang atau jam 12 kurang, itu orang naik beca, Pak Rohim beca gitu. Oh maaf bu, mau duhur. Nih padahal belum dapat duit kadang. Mau duhur, saya enggak bisa. Itu langsung standby di masjid. Mandi di masjid, sholat sunnah, nunggu duhur. Duhur, habis selesai sholat duhur, sholat sunnah, becak lagi. Nanti kalau parak asar enggak mau numpangin lagi, ada penumpang enggak mau dia ke masjid jamaah. Ini hebatnya Allah tunjukkan orang yang istiqomah di masjid ini. Apa yang terjadi? Waktu meninggal sholat isya berjamaah lagi sujud. Ini Pak Rohim tukang beca ini waktu meninggal ya sujud. Jadi orang begitu sujud dia Allah Akbar, orang berdiri dia diam. Begitu sudah pikiran orang mungkin ketiduran, jadi tidak berani gerak, dilihat aja. Panggilkan Pak RT, Pak RT tuh dorongan. Pak RT nya datang, Pak Rahim, begitu didorong meninggal. Tukang beca meninggalnya sujud. Susah ekonominya mungkin, tapi masya Allah dengan ketekunan itu sa'id fil akhirah. Di akhirat tidak sulit dia. Ya. Ada juga orang yang enak di dunianya lempeng, mobil punya, kendaraan, sholat tidak, pengajian tidak, puasa Ramadan tidak, enaknya cuma di dunia. Di akhirat sakit dia sulit. Yang lebih parah lagi, udah hidup di dunia susah, sholat tidak, puasa tidak, ibadah tidak, mati parah lagi sudah. Ya. Nah, yang paling nyaman enak di dunia, kerjaan nyaman, kada usah bekerja, duitnya datang. Kayak hujan itu kan ada orang cari apa, kalau hujan bawa timba taruh di grojokan. Ada orang enggak, dia biar hujan deras dia enggak kemana. Kenapa? Tandon di belakang udah banyak disiapkan, ada 10 tandon kali 2.000, 20.000 sudah satu tangki mobil itu penuh hibah. Ada orang tidak perlu cari kerja, dia dikasih rezeki. Bib, kerja apa pun kok nyaman benar, hari-hari di masjid pembacaan, tidak pernah kelihatan kerja. Katanya Habib, astagfirullah, sambil nunjuk gini, baik. Kerjaan nyaman, yang nyaman apa Bib? Astagfirullah. Dikiranya orang astagfirullah nunjuk ke atas Allah katanya. Tidak tahu astagfirullah berzikir kepada Allah, yang ditunjuk ke atas, ternyata di atas ada sarang burungnya, walet. Gawian apa nang nyaman bibay? Astagfirullah katanya. Astagfirullah. Maksudnya liatin tuh di atas tuh banyak apa lubang burung walet itu dah. Di Bangil itu gitu bu dulu, kalau sampai ke Bangil lihat rumah gede-gede itu walet semuanya, itu punyanya Habib semuanya di Bangil. Sampai Habib Ahmad mengatakan, bin Husain, dulu kakek-kakek mereka ketika bertawakal kepada Allah, Allah tumpahkan rezekinya, tidak sulit dia, Allah kasih. Tapi begitu mereka jauh dari majelis ilmu, artinya anak-anak cucunya ini jarang mengaji, maka sekarang maaf, waletnya melarian semuanya, kosong waletnya. Jadi rumah yang tadinya dulu tertutup, rumah tempat kami itu Habib tidak ada yang terbuka bu.
Jadi semuanya tertutup. Kalau sampean ke Bangil, rumah kuno-kuno yang tertutup apa tembok-tembok tinggi itu rumahnya para habaib di Bangil. Jadi orang kalau bertamu mesti ketok-ketok. Tidak ada anak-anak cucu kelihatan terbuka baju, tidak ada, tertutup. Jadi orang kalau mau rumah Habib itu betul-betul wibawa betul rumahnya. Sekarang dibongkar jadi toko semuanya. Ya, kalau dulu Habib-Habibnya pagi gini berbacaan Wirdul Latif apa, nanti siang dikit baca kitab Ihya. Kata Habib Ahmad, ketika mereka istiqomah, Allah datangkan rezeki. Ketika anak cucunya tidak ada yang mau mengaji, mereka harus mencari rezeki. Ya, seperti itu. Di dunia enak, tidak perlu kerja keras, tidak perlu keringatan, rezeki datang sendiri. Tumaknina ibadah, enak hidupnya di dunia, enak hidupnya di akhirat. Ya, pikiran kita itu kan gitu, biasanya pikiran dunia aja. Tahukah ke orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang tak punya harta ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Al-muflis min ummati, orang yang dikatakan bangkrut dalam golongan umatku, kata Nabi, man ya'ti bi sholatin, orang yang di pikiran dia datang waktu kiamat mati, dia itu bawa sholat banyak, udah sholat. Makanya di situ menggunakan isim nakiroh. Nakiroh itu umum. Tidak aja sholat yang wajib, sunnahnya lengkap. Bisolatin, dengan sholat semua sholat. Nakiroh umum. Wajibnya istiqomah berjamaah, sunnahnya qobliyah ba'diyah, duhanya, tasbihnya, ya, taubatnya, ada semuanya. Sholat sunnah digawi semuanya. Istikharahnya, tahajudnya, witirnya lengkap. Wasiyamin, puasanya siyamin, isim nakiro juga, artinya bukan sekedar puasa Ramadan, tapi semua puasa sunnah dia kerjakan. Bagus, pikiran dia mati langsung masuk surga. Ini dia urusannya sama Allah. Haji berulang-ulang, tiap tahun tulak haji. Umroh 2 bulan sekali tulak umroh. Mana abah umroh tahun siapa? Mama. Mana abah umroh sama anak-anak. Pokoknya kayak sini Tenggarong itu Jaka apa, Mekah sampai Indonesia. Ternyata pikirannya dia langsung masuk surga. Tiba-tiba setelah amal ditimbang banyak, memang apapun digawi, menurut dia masuk surga gampang. Udah berat amalnya dia, ada kesalahan dia kepada banyak manusia. Sama Allah dia baik sudah, tapi kepada manusia dia banyak dosa. Wasatama hadza, suka ngumpat, jadi orang kaya, jadi bos, suka marah-marahin anak buah. Kalau sudah ngomong kayak kebun binatang itu mulutnya sudah anjing kamu, wah pokoknya ngomong satama hadza, ya, nyumpahin orang. Wa qadhafa hadza, nuduh orang. Wa akala mala hadza, makan duit orang. Wa dharaba hadza, mentang-mentang semena-mena mukul orang. Wa syafaka dama hadza, pernah numpahkan darah orang. Maka orang-orang yang pernah disakitin ini mereka menuntut semuanya. Ya Allah, aku dulu pernah disumpahin di hadapan orang semuanya ya Allah. Malu aku ya Allah. Siapa? Itu. Terus mau apa? Aku minta pahala sholat dia ya Allah. Sholatku terlalu sedikit, aku minta bagian dari pahala dia sholat. Diambilkan sama Allah. Nih sholatmu, tak ambil 5 waktu, ku kasihkan sama dia. Datang lagi, saya juga disakitin ya Allah. Mau apa? Ulun minta sholatnya juga, sholatnya diambil. Nah, kamu juga, iya Allah sholatnya dia, sampai habis pahala sholatnya.
Datang lagi satu, ulun pernah dituduh juga ya Allah, terus mau apa? Ulun minta pahala puasanya, habis puasanya. Datang lagi ya Allah, lu pernah ditepeleng ya Allah, mau apa? Ulun minta pahala umrohnya dia, ambil. Fa'in faniyat hasanatuhu, melongo aja dia, begitu sholatnya habis ya Allah, diambilin pahala-pahalaku ya Allah, terus sampai fa'in faniyat hasanatuhu, semua kebaikannya habis, diambil oleh orang, modal pokoknya dia untuk masuk surga habis, tapi yang menuntut masih banyak. Karena amal udah habis, diambilin orang semuanya, yang nuntut masih banyak. Yang nuntut tidak kekurangan akal, daripada aku disiksa lama-lama nanti di neraka, dosa ulun kasihkan dia aja ya Allah. Ya kalau ulun pernah membuat dosa ini, lawas kadang sholat, kasihkan dia, dia punya salah lawan ulun, lempar dosa orang, dilempar kepada dia, makin berat. Waturiha ilan nar, orang ini dilempar ke dalam neraka. Makanya sampean setiap selesai sholat diajarkan sampean baca istighfar, astagfirullah wal mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni orang mukmin laki-laki, mukmin laki, mukmin perempuan. Sebab kadang kita tanpa sadar kita ini punya salah sama orang. 10 kali, kalau pian tidak bisa 10 5 waktu, ambil nang sekali aja. Astagfirullah li walil mu'minin wal ampuni hamba, ampuni orang mukmin mukminat. Berapa kali? 27 kali sebelum sholat subuh. Insya Allah sampai nanti tidak dituntut di hari kiamat. Banyak bang kita punya salah kepada siapa? Taulah pian. Dosa kita ini paling banyak nanti berhubungan bergesekan itu bukan dengan orang jauh. Justru sampai nanti berurusan paling banyak nanti dengan orang yang pian ini kepingin masuk surga dengan orang itu. Kepinginnya masuk surga sama mereka. Tapi justru nanti di hari kiamat ketika ditegakkan, mereka itu banyak nuntut pian. Di mana dalilnya? Quran. Fa idza ja'atis shakhah, tak kalah sangkakala kedua ditiup. Sangkakala pertama kiamat hancur, sangkakala kedua bangkit. Apa yang terjadi? Ujar Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari itu saudara lari dari saudaranya. Pian kalau di dunia paling parak sama saudara. Pian mau berkhitan, bertasmiyah, bernikahan. Pian yang pian tulis undangan itu siapa dulu? Ya kalau pian diundang, tetangga ngundang, ada saudara kandung ngundang, Balikpapan nikahan, ading kita, kakak kita, di tetangga kita ada juga yang nikah. Ulun tanya, yang berangkat pian tetangga apa saudara nang jauh? Nang di Balikpapan. Karena beliau adalah saudara pian berangkat ke saudara. Yang dipikir mau hutang ke tetangga apa ke saudara dulu? Pisti telepon, kak ada duit lah pak, nganggur kak, karena pian ada pertalian saudara. Tapi nanti paling bermasalah pian dengan saudara di dalam hal apa? Ini masalah warisan. Makanya ada di dalam hukum Islam yang paling banyak dibahas itu masalah warisan. Makanya kalau ada orang meninggal, maaf yang bagus, hari ini abah meninggal, malam itu bila perlu musyawarah gimana warisan abah. Wah, terlalu pang, orang tua baru meninggal udah bahas-bahas warisan. Bukan masalah itunya. Untuk menyelamatkan jangan sampai saudara dolimin saudara yang lain.
Habib Ahmad itu guru saya, anaknya Habib Husin, nang punya pondok nang di Bangil itu. Begitu beliau meninggal, awalnya merawat abah mamanya dirawat, karena disuruh mamanya tinggal serumah, beliau tinggal dirawat mamanya. Begitu mama meninggal, beliau langsung keluar dari rumah itu. Beb, kan kosong Beb. Itu bukan rumahku, itu hanya ada pada saudara-saudaraku juga. Aku takut pas aku tinggal di situ ada saudaraku lewat, kemalaman kah, mau tidur kah, dia karena aku nempatin, takut dia maka nyewa rumah orang atau tinggal di hotel, keluar duit, padahal dia punya hak di sini. Keluar, dimusyawarahkan, ya apa nih rumah mama nih kosong, katanya si Anu, apa ya sudah, kalau dibagi, kalau ada yang beli siapa di antara kita, dibagi, ada ketentuannya, laki 1, perempuan setengah. Nah, sudah pembayarannya ya apa, boleh Bang dicicil, kakak dulu bayarin. Mayitnya selamat, ada juga udah dibagi, cuman yang satu sakit hatinya menyepang kada menyewa, kita menyewa sih dinempatin. Nih, yang disiksa siapa? Mayitnya. Ada bisi toko umpamanya, toko 1 tidak dibagi, kakak nang tetua nang mengurusin, ading banyak, mereka punya hak atas toko itu, tidak dibagi, tahu-tahu lancar usaha, ada toko sebelah dijual, maka dibelilah dari tokonya abah mama ini. Nah, dibeli, kakak tertua nang membeli. Saya tanya, nanti nama ini untuk membeli toko sebelah itu, nama yang kakak ini apa seluruh keluarga? Pasti kakaknya yang beli, yang tanda tangan. Tidak mungkin 10 orang tanda tangan nukar balik nama itu, 1 orang yang tanda tangan. Begitu nanti yang tanda tangan mati, maka yang 1 toko sebelah semua keluarga tidak akan dapat, kecuali yang tanda tangan itu anak-anak keturunannya. Dibagi langsung. Toko emas berarti punya andil, nang kakak pertama 2 kilo, nanti ada pembagian tiap bulan, langsung dibagi. Ini makanya di awal ini saudara lari dari saudara. Rata-rata orang itu kalau sudah pembagian masalah warisan ada nang sakit hati, kecuali orang yang memang punya iman. Biar aja sudah kak dibukul rata, aku nak mau kalau ndak rata. Nih kakak perempuan, Islam mengatakan tidak meratakan, laki 1, perempuan separuh. Tegakkan dulu syariat Islam, nang laki 1, nang perempuan separuh, selesai. Kata yang laki, kasihan Pang, kakak bini ini dapat separuh, terus gimana ading-ading nang laki? Kita bagi rata, tapi sudah dapat 1, kita dapat 100 juta, 100 juta, nang kakak perempuan pamannya 50 juta. Gimana supaya rata? Ya dibagi, sudah 100 nyumbang. Yang 1 nyumbang 15 juta, 1 nyumbang 15 juta. Akhirnya sama, dapat umpamanya 80, rata sudah. Tapi sudah dibagi menurut agama Islam. Setelah sama saudara selesai urusan, ini paling banyak lagi dosa kepada siapa? Wa ummihi. Anak paling banyak dosa sama mama. Ayo dalam rumah tangga kita, banyakan mana anak itu nyakitin hati sama abah sama mama? Yang tiap hari paling banyak teriak-teriak sama anak, abah apa mama? Pagi gini Bu, yang bangunkan anak abah apa mama? Mama. Ayo lekas. Nanti habis itu bikinkan sarapan, abah apa mama? Nah itu kalau bilang ayo lekasin sholat nanti sekolah iya mak, kasin loh mama ke masjid sama abah ke mandi, nanti lu bareng sekolah. Bilang
Begitu kita datang habis pembacaan kan sudah jam 6. Ternyata masih guring Bu. Tambah selimut lagi. Nih tensinya yang naik abah apa mama? Ya Allah Fikri, ikam ini nah udah dibilangin sholat subuh masih ngantuk. Ayolah Kasim. Wah marah-marah nih mama, sudah tensi naik nih. Mandi mama, bah masakan buat sarapan langsung berangkat sekolah. Iya mak, iya mak. Kirain berangkat ke ke kamar mandi, ternyata nikuk dikit main HP. Astagfirullah. Nih ini mulai halus, naik SMA. Kenapa ya pulang balik sekolah agak malam gini? Nah mama ini cerewet banget, gini aja ditanya. Nih kayaknya ngomong gitu Bu, biasa kayak di sinetron kan gitu Bu. Tapi tahulah pian, ibu begitu dijawab dengan kasar sama anak, tahu pian, di hatinya itu ada perasaan yang luar biasa sakitnya, apalagi dibentak. Tidak ada sakit di dunia ini melebihi sakitnya seorang ibu melahirkan. Kontraksi bahasa kita, perut kayak dicabik-cabik, apalagi waktu ngejan, kayak orang patah tulang, 25 patah tulangnya. Ya, orang melahirkan tanyain tuh. Makanya orang kalau berangkat ke rumah sakit atau ke bidan, ibu-ibu sambil hamil 9 bulan 10 hari, taulah yang dipegang. Yang dipegang satu perut, yang kedua ini nah, apa namanya di atas pantat ini Bu, pinggul, sambil berjalan buritnya gini. Doakan. Kenapa? Yang sakit rata-rata perut, kemudian di atasnya ini yaitu namanya pinggul. Kalau mau melahirkan, itu katanya Bu, sebab tidak pernah merasakan. Tapi kan sudah 8 kali Bu ngantarkan ke rumah sakit, yaitu yang dipegang. Makanya saya ini 8 orang anak, semuanya saya ngikutin bidan di sampingnya. Jadi di samping istri melahirkan, mesti saya di dalam sambil nggak, kadang perlu minyak. Waktu motong ari-ari itu saya suruh potong basah. Sebab ada satu anak saya itu yang terjerat ininya, apa namanya, lehernya, dan itu dipotong dengan 3 gunting yang gede-gede, itu tidak bisa putus. Saya potong, tidak bisa, berikit, kasih lagi gunting sebelah sininya, tidak bisa, 3 kali sampai. Jadi gunting itu nempel 3 di sini. Kalau kelambatan dikit mungkin meninggal karena terjerat dia. Anak saya yang ketiga itu sakitnya loh, tapi Masya Allah dikatakan sakit-sakit, sesakit 25 orang patah tulang. Tapi ada seorang ibu mengatakan ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Apa? Ketika dibentak oleh seorang anak. Karena sakitnya melahirkan, sakitnya hanya seketika. Tapi kalau dibentak oleh anak, sakitnya terus terngiang di telinga, tersayat di dalam hati. Ya, itu dosa kita paling banyak sama ibu. Makanya yang sering mikirin anak itu ibu. Biar maaf, pian punya anak sekarang umur 70 tahun, pian punya anak umur 50 tahun, hidupnya susah betul, kemana-mana masih hutang kepada orang. Itu tiap malam pian doakan Bu. Malam kadang tidur, apalagi anaknya datang, nek nek belum makan, nek belum makan kayak kamu. Itu maaf, biar anak umur 50 tahun masih di sini pikiran ibu. Senangnya ibu kalau melihat anak-anaknya hidup senang. Susahnya orang tua ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kondisi susah. Itulah orang tua, ibu. Makanya maaflah, di dunia ini Allah paling banyak menyisahkan ibu di akhir umur dibanding ayah. Ulun punya mama, saudara mama tinggal mama, saudaranya lagi tinggal mama juga. Jadi di kumpulan kadang kalau berkumpul, kadang begayaan. Bah,
janda-janda berapa selagi sedang rapat ulun begayaan kayaknya ada aja duduk bu, kadang-kadang duduk pas betata itu seumuran, nang ini umur 75, nang ini umur 73, nang ini umur 71, jadi kayak umur lagi kayak rapat gitu begayaan. Ya Allah, semuanya tidak punya suami, semuanya duduk. Kenapa Allah sisakan janda? Supaya anak bisa berbalas budi kepada ibu dengan jerih payahnya seorang ibu, dengan kesusahan seorang ibu, dengan letihnya seorang ibu, supaya anak, maaf, sekecil apapun amal kepada ibunya menyebabkan dia masuk surga. Satu bulir nasi nih, kalau kita punya rezeki datang ke orang tua, mak sarapan pak, nasi kuning, alhamdulillah, dibuka nasi kuning satu bungkus itu, nah pian hitung berapa bulir nasi, pian sisihkan, taruhlah satu bungkus itu 1000 bulir nasi, maka ketika ibu pian makan bismillah, setiap bulir nasi Allah bangunkan istana di surga. Laka bikulli luqmah, ujar Nabi. Makanya ada orang datang mau ikut perang supaya mati syahid langsung masuk surga. Nabi bertanya, 2 pemuda, dari mana? Dari Yaman ya Rasulullah. Medina Yaman itu sekitar 700 km, sini Banjarmasin agak jauh dikit, 700 kilo. Dari mana? Dari Yaman ya Rasulullah. Alaka walidan, kau punya 2 orang tua? Inggih ya Rasulullah. Punya abah mama? Inggih. Kau datang ke sini tadi minta izin? Belum ya Rasulullah. Karena ulun pikir mati syahid tidak perlu, dah berangkat aja. Kata Nabi, pulang, minta izin keduanya. Kalau mengizinkan ikut, kalau tidak usah. Pulang. Yang satu ditanya, kau punya siapa? Ulun punya mama aja ya Rasulullah. Irji ila baitik wa addi haqqaha. Kau pulang nak, kau bakti sama bapak mama, kewajibanmu sama orang tua kerjakan. Ibarat kalau kita makan, mama kasih makan. Kalau kita minum, kasih mama minum. Kalau kau berdoa, ikuti, doakan, sertakan orang tuamu. Kalau kau maaf, berkat tutur kata yang lembut kepadanya. Kalau dia sakit, obatkan. 10 kewajiban anak. Laka bikulli luqmah, kau tak usah ikut perang, senangkan orang tua, ibumu katanya. 1 suap nasi yang dimakan ibumu, baik ibumu makan sendiri atau kau yang menjulungkannya kemudian ibumu makan, atau kau yang menyuapinya, 1 suap nasi yang dimakan ibumu, Allah bangunkan istana di surga. Tidak repot. Makanya disisakan ibu ini supaya anak bisa membahagiakannya, menyenangkannya. Orang tua ini bu, kadang-kadang tidak perlu duit, betulan. Kadang-kadang nenek kita ini, abah mama kita yang sudah ulur, kita kasih duit, kadang-kadang dikasihkan cucunya lagi. Kasih 100.000 ditukar 10 ribuan, 10. Nanti cucunya datang, mau bulik nek, sini, ada duit nenek ini. Nih. Tidak perlu duit, tapi perlu apa? Perlu kasih sayang, tutur kata lembut seorang anak, akhlak yang menyentuh hati orang tua. Itu aja yang diharapkan. Wa abih, baru kita punya salah sama ayah. Kalau selesai, wasahibati, seorang suami sering punya salah kepada istri. Ya, si istri. Paling banyak dosa suami ini sama istri kebanyakan tidak mampu menjaga pandangan matanya ini. Kalau istri tidak mampu jaga mulut, bikinkan kopi, bikinkan, cuman ngomong juga,
kopi terus. Ya, kalau laki-laki tidak mampu menjaga pandangan, apalagi kayak ulun ini, jujur ulun tidak mampu. Kenapa? Pagi siang malam ketemu janda-janda semuanya. Pembacaan nanti siang dikit ada pembacaan ibu-ibu, masa ceramah gini terus, assalamualaikum. Ya kan? Dan janda tak harus tua, kadang-kadang juga janda muda. Jadi tidak mampu jaga pandangan, makanya banyak minta maaf. Nah lah, perempuan kebanyakan paling banyak salahnya masalah ini, lesan. Ya, lesan. Wasahibatihi wabani, suami paling banyak dosa sama istri, wabani, dan salah sama anak-anaknya. Nih anak kita sholat subuh tidak ada yang digerak, bisa jadi anak kita ke masjid, anak kita belum sholat subuh. Nanti yang dituntut Allah bukan anaknya saja, bapaknya juga dituntut sama Allah. Kenapa tak kau gerak anakmu? Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan, kau adalah pemimpin nahkoda dalam rumah tangga. Anakmu tak sholat kau kena, istrimu tak sholat kau kena, suami. Nah ini nanti, makanya moga-moga kita termasuk keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita baik, suami baik, istri baik, orang tua penuh dengan kebaikan, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul muhammadun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami semuanya, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, lemah lembutlah Engkau kepada kedua orang tua kami di waktu usia senja beliau, di waktu usia lemahnya beliau, sebagaimana dulu beliau menyayangi dan kasih sayang kepada kami di waktu lemahnya kami ketika menjadi seorang bayi dan anak-anak. Ya Allah ya Rahman, pandanglah orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu, pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan keridhaan-Mu. Matikan kami semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Berikan kepada kami semuanya ya Allah husnul khotimah. Berikan kepada kami semuanya ya Allah husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat.